Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stika dengan NPM 2011 10 Saya dari kelas E, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGM. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansah MPD. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan, yaitu membahas tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kebiasaan buruk manusia, yaitu dengan membuang sampah sembarangan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern saat ini, banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu kebiasaan manusia dalam membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada sampah di tong sampah. Akibatnya, membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Sampah-sampah itu seharusnya dibuang ke tong sampah, biar nanti diangkut petugas pengangkut sampah yang nantinya dibawa ke TPA tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir yang ada di desa saya yaitu berada di Pekon Kalimiring. Sampah yang ada di TPA nantinya diolah atau dihancurkan dibentuk kembali menjadi bahan yang berguna. Apa sih dampak dari membuang sampah sembarangan? Dampaknya antara lain, yang pertama akan merusak pemandangan, yang kedua mendatangkan bau yang tidak sedap, dan yang ketiga mendatangkan banjir, level rendah sampai yang tinggi, yang selanjutnya mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Maka, dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah. Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Hanya mengantongi sampah saja, membawa ke tong sampah itu mudah banget dan memberikan pengaruh efek kebaikan yang besar. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mari mulaikan tanamkan niat bahwa aku harus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, jenis sampah berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 6, yaitu sampah alam, sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan melalui proses daur ulang alami seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Yang kedua, sampah manusia, ialah sampah hasil dari pencernaan manusia seperti feses dan urin. Selanjutnya, sampah konsumsi, ialah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. Poin selanjutnya, sampah nuklir, ialah sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Yang keenam, sampah industri, ialah sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat, dan sampah pertambangan. Jenis sampah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sampah organik, yaitu jenis sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan seperti
plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik, mainan, botol, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu sampah beracun atau dikenal dengan B3, ialah sampah bahan berbahaya dan beracun. Menurut Noto Atmojo tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan akibat perilaku manusia yang sering sekali membuang sampah sembarangan. Faktor yang pertama disebut dengan faktor predisposisi atau dikenal dengan predisposing factor, seperti kebiasaan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang sampah begitu rendah. Yang kedua adalah faktor yang memudahkan atau disebut dengan enabling factor, seperti ketersediaan fasilitas tempat sampah yang disediakan, dan faktor yang memperkuat atau dikenal dengan reinforcing factor, seperti sikap dan perilaku petugas kesehatan. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang solusi bagaimana agar bisa mengurangi sampah dan kesadaran masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama, bangkitkan kesadaran dan kepedulian terutama kepada diri kita sendiri tentang lingkungan. Sekarang itu bukan waktunya lagi kita untuk merenungkan hal ini, seperti berhentilah menyalahkan pemerintah, ketahuilah itu semua berawal dari kita yang terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya. Lalu tanamkan pada keluarga kita, terutama dimulai dari rumah untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Pastinya di setiap rumah sudah mempunyai tempat sampah. Dan poin yang ketiga, cobalah kita mengurangi pemakaian kantong plastik. Kalau bisa, jika kita belanja di Indomaret itu, kita jangan terlalu boros meminta kantong plastik. Cukup meminta kantong plastik cuma satu saja, yang penting besar dan muat isinya. Dan yang terakhir, mentaati perintah dari pemerintah tentang larangan membuang sampah. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.